20. Teman-teman multimedia mungkin bisa disiapkan PKJ 220, nyanyian untuk pengutusan dan janji penyertaan. Ayatnya yang kedua dan keempat. Yang kedua. Bahagialah selalu yang beriman penuh kepada Allah Yakub, penolong yang teguh. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.
Jemaat, kami mohon perhatian atas penyampaian warta pelayanan. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 20 Juli 2025, pukul 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 Juli 2025 pukul 9 pagi sebesar Rp8.634.000. Syukur sebesar Rp3.909.000. Persepuluhan sebesar Rp2.567.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.045.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 Juli 2025 jam 6 sore sebesar Rp11.640.000. Syukur sebesar Rp795.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000. Sarana fisik sebesar Rp881.000 dan sada sebesar Rp527.000. 3. Dalam rangka menopang tugas pemberitaan Injil di Jemaat GPM Kudilale, Klasis GPM Buru Utara, maka panitia pelaksana pekabaran Injil Jemaat Niel Batu Gajah, Klasis Kota Ambon, mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam ibadah pukul 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Bakar Besi R. dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. 6. Pembacaan Alkitab terjemahan baru atau TB2 terdapat dalam pertama Samuel 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah saat ini Bapak Roni Sahetapi dan Bapak Sony Devretes. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 131. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Setelah itu jemaat dipersilakan menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 20 Juli 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Mari kita memulai ibadah kita di pagi ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita lafazkan mazmur pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman hari ini terdapat dalam Pertama Samuel pasal 26 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Alkitab yang digunakan adalah Alkitab TB2. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus
Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Orang Sif datang kepada Saul di Gibea dan berkata, Daud sedang bersembunyi di bukit Hakila yang berhadapan dengan Yesimon. Lalu Saul turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang Israel pilihan untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Saul berkemah di tepi jalan di bukit Hakila yang berhadapan dengan Yesimon, sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul datang memburu dia ke padang gurun, ia mengirim pengintai-pengintai. Lalu didapatinya bahwa Saul benar-benar sudah datang. Daud pun berangkat dan sampai ke tempat Saul berkemah. Daud melihat tempat Saul berbaring beserta Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sementara tentara berkemah di sekelilingnya. Kemudian Daud berbicara kepada Ahimelek, orang Het, dan Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa yang akan turun bersamaku kepada Saul ke perkemahan itu? Jawab Abisai, aku akan turun bersama engkau. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud berkata pula, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, serta kendi air itu, dan marilah kita pergi. Dan Daud mengambil tombak dan kendi air itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun, sebab mereka semua tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, ia berdiri jauh di puncak bukit, sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Berserulah Daud kepada tentara itu dan berkata kepada Abner bin Ner, tidakkah engkau menjawab Abner? Jawab Abner, siapakah engkau ini yang berseru kepada raja? Kata Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab seorang dari rakyat telah datang untuk membinasakan tuanmu raja. Tidak baik hal yang kau lakukan ini, demi Tuhan yang hidup. Kamu harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan sekarang. Lihatlah di mana tombak raja dan kendi air yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenali suara Daud dan berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, ya tuanku, ya suaraku tuanku raja. Katanya lagi, mengapa tuanku memburu hambamu ini? Apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang diperbuat oleh tuanku?
Sekarang sudilah kiranya Tuhanku Raja mendengarkan perkataan hamba-Mu ini. Jika Tuhan yang mendorong Engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau harum kurban persembahan. Tetapi jika itu berasal dari anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka telah mengusir aku hari ini, sehingga aku tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Mereka telah berkata, pergilah, beribadahlah kepada ilahi-ilahi lain. Karena itu jangan sampai darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk memburu seekor kutu seperti yang memburu seekor ayam hutan di bukit-bukit. Lalu kata Saul, aku telah berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku hari ini berharga di matamu. Sungguh aku telah bertindak bodoh dan keliru sama sekali. Daud menjawab, inilah tombak itu ya baginda. Baiklah salah seorang dari para hamba menyeberang ke sini untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku hari ini. Tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya sebagaimana nyawamu berharga di mataku, hari ini demikianlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan kiranya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu kata Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Setelah itu Daud meneruskan perjalanannya dan Saul pulang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Khotbah saya pagi ini saya beri judul, ketika tangan kita bisa membalas, tapi hati kita memilih taat. Dilandaskan pada bacaan kita tadi, pertama Samuel pasal 26 ayat 1 sampai ayat 25. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengawali khotbah ini dengan menceritakan sebuah film yang cukup terkenal, dibuat tahun 2007, mulai populer. Dan sampai sekarang jika dinonton, makna dan pesan moralnya sangat kuat dan penting. Filmnya berjudul Death Sentence. Adalah film thriller aksi yang disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh Kevin Bacon. Ceritanya berfokus pada Nick Hume, seorang pria biasa yang hidup bahagia dengan keluarganya, istri dan 2 anak laki-laki. Kebahagia hingga tragedi mengubah hidup mereka. Nick Hume adalah seorang eksekutif perusahaan yang memiliki kehidupan normal dengan keluarganya. Satu malam, saat ia mengantar putranya Brandon pulang dari pertandingan hoki, mereka berhenti di sebuah pom bensin ingin mengisi bahan bakar. Di tempat itu mereka menjadi korban serangan geng kriminal. Brandon secara brutal dibunuh di hadapan Nick, ayahnya. Merasa sistem hukum gagal memberi keadilan karena pembunuh anaknya hanya dihukum ringan.
Nik memutuskan untuk membalas dendam sendiri. Ia mulai memburu anggota geng itu satu persatu, memicu perang terbuka antara dirinya dengan geng pimpinan Billy Darley. Sepanjang film, Nik berubah dari pribadi seorang pria yang mengasihi keluarganya, biasa menjadi sosok penuh, tapi dia berubah menjadi sosok penuh dendam dan tanpa rasa ampun. Aksi balas dendamnya semakin brutal sehingga ia kehilangan semua yang ia miliki. Istrinya pun turut meninggal dan ia menjadi pria yang berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, Nik berhasil membunuh semua anggota geng termasuk Billy yang adalah pimpinan geng itu. Namun balas dendam itu meninggalkan kehampaan dan luka yang lebih dalam di hatinya. Film ini diakhiri dengan Nik duduk sendirian menonton video kenangan keluarganya dengan hati yang hampa. Saudara jemaat, tema utama film ini adalah harga balas dendam itu kehilangan dan kehancuran. Film ini cukup kelam dan brutal dengan pesan moral tentang bagaimana dendam bisa menghancurkan hidup seseorang. Seorang ayah yang kehilangan anaknya dalam peristiwa pembunuhan kejam itu, hatinya remuk dalam amarah dan luka yang dalam, ia memilih jalan balas dendam. Tapi semakin ia melangkah di jalan kekerasan itu, ia kehilangan jati dirinya. Ia menjadi makhluk yang penuh kebencian tanpa damai. Dan pada akhirnya membuatnya sama seperti musuh yang ia benci. Ia tidak berbeda dari mereka. Film ini menggambarkan kenyataan hidup manusia yang mudah terbakar oleh dendam. Dan ketika seseorang membalas, maka lingkaran kekerasan itu tidak pernah selesai. Karena kekerasan melahirkan kekerasan. Dan siklus itu terus berlangsung dalam dendam penuh kesumat. Dan berakhir pada kehilangan dan kehancuran. Bahkan jiwa yang tadinya murni bisa berubah menjadi gelap. Demikianlah. Namun hari ini saudara-saudara jemaat, bacaan Alkitab kita pertama Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Mengajak kita memandang tokoh Daud yang memainkan peran sangat penting dalam suatu drama sosial. Suatu kisah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, bukan panggung teater. Melibatkan pelaku-pelaku sosial seperti individu dan kelompok. Ada pelanggaran norma atau nilai, krisis dalam bentuk pengkhianatan, dan usaha untuk memulihkan krisis itu. Selain itu juga drama teologis dan juga syarat akan nuansa spiritual yang ditutur secara apik oleh Samuel. Daud yang dikhianati, diburu dan nyawanya terancam. Tapi dalam situasi ketika ia punya peluang sempurna untuk membalas, ia justru memilih jalan yang mengejutkan, jalan pengendalian diri, jalan ketaatan pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sedikitnya dari perikop kita 25 ayat ini ada 4 poin penting menjadi inti. Pertama, saya memberi judul dunia yang tidak selalu adil. Tapi kita tidak perlu membalas. Itu ayat 1 sampai 3. Kisah ini dibuka dengan pengkhianatan orang-orang Sif. Ini bukan kali pertama mereka melaporkan Daud kepada Saul.
Orang Sif adalah orang bagian komunitas dari Israel sendiri. Artinya mereka bukan bangsa asing, tetapi satu umat dengan Daud. Ini gambaran pengkhianatan orang-orang dekat, orang sekampung, orang sesuku, orang yang sefrekuensi, orang yang begitu dekat. Tapi mereka bisa menjadi pengkhianatan. Atas info orang Sif itu, Saul lalu datang dengan 3.000 pasukan yang terpilih untuk menangkap satu orang, Daud saja. Betapa tidak adil situasi ini. Satu orang yang setia justru diperlakukan sebagai musuh negara. Ini menyingkapkan bahwa dunia tidak selalu berpihak pada yang benar. Dan Daud tahu bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah pendukung atau simpatisan, atau dari siapa yang memegang kekuasaan. Kebenaran tidak berpihak. Ia tetap tinggal dalam ketaatan, mesti dikhianati. Yang kedua, saudara-saudara, saya beri judul, ketika kesempatan membalas ada, tapi kita menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ayat 4 sampai ayat 12. Ini bagian yang paling dramatis. Saul tertidur dan tombaknya, lambang kekuasaan dan senjatanya ada di samping kepala. Abisai, orang kepercayaan Daud, melihat kesempatan emas dan ia mengatakan, Tuhan menyerahkan musuhmu ke tanganmu hari ini, katanya. Dan akan kutancapkan tubuhnya ke tanah dengan tombak 1 kali tikam saja, tidak usah 2 kali. Waktu pembalasan sangat dekat di depan mata. Bukankah sering kita juga mendengar suara semacam ini dalam hati kita? Ini sudah jalan Tuhan pada saat-saat tertentu. Ataupun kita mendengar dalam batin kita, hati kita, dalam situasi-situasi seperti itu. Ini keadilan menunjukkan wajah. Ataupun dengan ungkapan, ini kesempatan langka dan tidak ada kesempatan lain. Mainkan. Tapi Daud menjawab, jangan membunuh dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Tidak. Inilah inti dari pengendalian diri. Memilih untuk tunduk kepada prinsip ilahi daripada dorongan emosional atas dasar rasa dendam. Pengendalian diri bukan hanya soal menahan amarah, tetapi menahan tindakan yang tampaknya benar namun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Daud tahu bahwa membunuh Saul akan menghancurkan dirinya juga. Ia tidak ingin menjadi seperti Saul. Ia tidak ingin merebut tahta, melainkan menerima tahta dari tangan Tuhan. Dan ia memilih ketaatan daripada kemenangan sesaat. Ini pesan penting bagi kita. Bagi kita yang hidup di zaman ini. Ketika di dalam banyak kesempatan untuk memperoleh tahta, kita bisa melakukan pembunuhan. Pembunuhan dalam berbagai bentuk karakter. Pembunuhan di dalam berbagai versi. Ini pesan penting bagi kita semua. Ketika dalam pelayanan, ketika dalam keluarga atau pekerjaan, kita disakiti, kita dihianati, atau kita difitnah, kita sering ingin membalas. Tapi pengendalian diri menuntun kita untuk percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan membela kita. Sebab kata firman, pembalasan adalah hakku. Yang ketiga, saudara, judulnya saya berikan,
menghadapi dengan hormat, bukan balas dendam, tapi koreksi penuh hikmat. Ayat 13-19. Setelah pergi dari perkemahan itu, Daud memanggil Abner dan Saul dari kejauhan. Ia menunjukkan tombak dan kendi yang telah direbut sebagai bukti bahwa sebenarnya ia punya kuasa, tapi tidak memanfaatkannya untuk membalas. Ia menegur, tetapi Saul menyebut Tuanku. Ia menyebut Saul, Tuanku Raja. Luar biasa. Ini bukan sekedar kelembutan, tetapi kematangan spiritual seseorang yang betul-betul takut kepada Tuhan. Daud menunjukkan bahwa konfrontasi bisa dilakukan tanpa kekerasan. Menyuarakan kebenaran tidak harus dengan kemarahan dan anarkis, bahkan pembunuhan. Betapa kita sebagai gereja butuh teladan seperti ini. Di tengah budaya debat yang panas, ada perpecahan, ada saling hujat, ujaran-ujaran kebencian. Daud menunjukkan bahwa koreksi bisa terjadi dengan kasih dan hormat. Dalam pengendalian diri ada kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi daripada sekedar menang argumen. Ini penting, saudara-saudara jemaat. Yang keempat, mengampuni tanpa naif, bijak tanpa dendam. Ayat 20-25 menggambar. Setelah mendengar Daud, hati Saul menjadi luluh. Ia mengakui kesalahannya dan menyatakan, aku telah berdosa. Ia bahkan memberkati Daud dan mengakui bahwa Daud akan menjadi raja. Namun Daud tidak serta-merta turun dan memeluk Saul. Tidak. Ia tidak terburu-buru berdamai. Ia tetap menjaga jarak dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Dan ia mengatakan kiranya Tuhan membalas setiap orang menurut kebenaran. Ini contoh yang sangat relevan. Mengampuni tidak berarti kita langsung percaya lagi kepada orang yang telah mengkhianati kita. Mengasihi tidak berarti kita membiarkan diri kita disakiti berulang-ulang. Dalam pengendalian diri ada keseimbangan antara kasih dan hikmat, antara pengampunan dan kewaspadaan. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita punya tema pemberitaan yang diberikan oleh LPJ GPM, pengendalian diri, wujud ketaatan kepada Tuhan. Pengendalian diri adalah buah kedewasaan, bukan kelemahan. Banyak orang berpikir bahwa mengendalikan diri adalah kelemahan. Tapi Daud menunjukkan justru di sanalah letak kekuatan sejati. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kuat itu yang bisa membalas pengkhianatan kepada kita. Dunia mengajarkan bahwa kuat itu jika kita bisa kembali mengkhianati, menciderai, memfitnah, dan melakukan pembalasan dalam berbagai versi. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kuat adalah mereka yang tidak membalas saat bisa membalas. Ini poinnya. Sekali lagi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kuat adalah mereka yang tidak membalas saat bisa membalas. Kematangan iman bukan diukur dari seberapa cepat kita menyelesaikan masalah, tapi seberapa dalam kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Gereja yang matang adalah gereja yang warganya memiliki pengendalian diri, yang tidak cepat marah, tidak cepat membalas, tidak cepat menghakimi. Jemaat atau orang-orang Kristen yang matang dalam iman dan kepercayaannya
adalah orang-orang yang betul-betul memiliki pengendalian diri, yang tidak cepat marah, tidak cepat membalas, dan tidak cepat menghakimi terburu-buru. Hari ini kita diajak untuk mengikuti jalan sempit tapi mulia. Jalan pengendalian diri. Daud menunjukkan bahwa meski dunia mengkhianati, meski kesempatan membalas terbuka, meski hati ingin melawan, kita bisa memilih jalan yang berbeda. Death sentence, film tadi menunjukkan pada kita bahwa balas dendam hanya melahirkan kehilangan, kehancuran, dan kehampaan. Tapi pertama Samuel pasal 26 menunjukkan bahwa pengendalian diri melahirkan hormat, damai, dan akhirnya pengakuan bahwa dari musuh ada pengakuan bahwa kita adalah pemenang. Bisa saja kita hari ini atau pernah berada di posisi seperti Daud, disakiti oleh orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, entah suami, entah istri, anak-anak, papa mama, rekan sekerja, orang-orang percaya yang selalu dekat hidup bersama, dikhianati oleh orang yang betul-betul kita cintai, dipojokkan oleh orang-orang yang dulu kita tolong, tapi Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Kita hanya dipanggil untuk tetap taat, tetap setia, dan tetap mengendalikan diri. Daud dalam kisah ini memberi kita teladan luar biasa. Ia menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia menghormati orang yang menganiayanya, dan ia menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ini level tertinggi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Jika kita ada pada titik ini, bersyukurlah. Drama sosial yang penuh dengan ketegangan dibuat menjadi drama teologis yang menghormati Allah. Teladan pengendalian diri yang lebih sempurna dinyatakan dalam hidup dan karya Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, ketika penderitaan begitu dekat dan pengkhianatan telah terjadi, Yesus bisa saja memanggil bala tentara sorga turun untuk menghancurkan para musuhnya. Tapi ia memilih taat. Ya, ia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di kayu salib ketika ia dihina, diludahi, disiksa, dan ditinggalkan, ia tidak membalas. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak hanya menunjukkan pengendalian diri sebagai kualitas moral. Ia menjadikan jalan salib. Ia menolak untuk membalas kebencian dengan kebencian, melainkan menanggung kebencian dunia dengan menebusnya dengan kasih. Inilah pengendalian diri yang lahir dari kasih yang sempurna dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Maka jika kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mengendalikan diri dalam dunia yang tidak adil sekarang ini? Jawabannya adalah, karena Kristus telah lebih dulu mengendalikan diri, menang dan menebus kita, marilah kita mengikuti jalan Kristus. Bukan jalan pembalasan, bukan jalan kekerasan, bukan jalan keakuan, atau bukan jalan kebetaan, melainkan jalan pengendalian diri yang syarat akan kasih dan pengampunan. Sebab di jalan inilah kita tidak hanya menjadi pribadi yang dewasa, tapi menjadi gereja yang matang. Gereja yang benar-benar menjadi tubuh Kristus di dunia ini. Kiranya Kristus yang telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, menolong kita untuk setia mengendalikan diri, agar dalam setiap luka yang kita alami, dalam setiap godaan hidup yang kita hadapi, kita tetap memilih taat kepadanya.
Amin. Jemaat silakan berdiri dan kita mengaku iman secara bersama. Marilah saudara-saudara jemaat bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam gereja. Pada hari yang ketiga, bangkit ke antara orang, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana menghakimi orang dosa. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, dan kebangkitan dari kematian. Solois Bapak Roni Sahetapi disilakan memperdengarkan pujian. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Kutak Berarti Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.
kasih Bapak Tuhan memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas tuntunan dan cinta kasih di sepanjang perjalanan kehidupan kami di usbu yang kami jalani saat ini. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kami kuat atau kami hebat. Kami ada saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam kebaktian minggu di saat ini, ada persembahan syukur yang kami berikan dari pribadi bahkan dari rumah tangga kami masing-masing. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan kepadamu Tuhan menjadi satu ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah dalam menjalani sepanjang tugas tanggung jawab kami di usbu yang baru, kami minta penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Ampun kami punya salah dan dosa, lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian solois Bapak Sony De Fretes, disilakan. Shalom Bapak Ibu adik-adik semua. Satu pujian untuk Tuhan Yesus, bahkan bagi ketong semua. Bumi semakin panas. Hari berganti dan semua akan berlalu bagaikan sekam ditiup angin. Hilang satu-satu, hilang ditelan sang. Tak ada mata yang memandang, bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung natsar pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Hari berganti dan semua akan berlalu bagaikan sekam
satu-satu. Oh, hilang di telang sang waktu. Tak ada mata yang memandang, bencana semakin dekat. Oh, tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu ratamu. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung nasar pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Tak ada mata yang memandang, bencana semakin dekat. Oh, tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu ratai. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung nasar pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung nasar pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam, untuk sampaikan selamat malam. Terima kasih Pak Sony, Tuhan berkati dan semoga kita semua diberkati dengan pujian. Saudara-saudara jemaat, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, dan doa kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan pada bagian doksologinya kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 475 ayat 1. Mari jemaat kita berdoa. Dengan muka yang tertunduk ke bumi dan hati kami yang terangkat menghadap hadirat Bapa yang Maha Kudus, kami rangkaikan syukur, pujian, dan hormat. Kami persembahkan kepadamu. Sebab sungguh ajaiblah kasih-Mu dan agunglah karya selamat-Mu yang Engkau kerjakan dalam seluruh hidup, karya dan pelayanan kami. Baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai persekutuan umat yang percaya dan beriman kepadamu. Oleh perkenaan Tuhan, Tuhan telah mengantar kami memasuki usbu yang baru. Di bulan Juli ini jalan-jalan hidup kami alami kasih dan penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Melalui nafas kesehatan, makan, minum, pakai, bahkan keselamatan. Engkau Allah, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu yang kudus itu. Kami percaya bahwa jika kami diperkenankan hidup sampai saat ini, itu bukan tanpa maksud. Tapi Tuhan punya kehendak dengan hidup kami.
agar kami terus hidup bersaksi dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Sebab itu seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kenal kami jauh lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan tahu apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan tahu seluruh latar belakang kehidupan kami yang penuh dosa dan kelemahan. Karena itu, kami berserah kepada Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk mengiringi jalan-jalan hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka mara bahaya, sakit penyakit, sampai kepada kematian sekalipun. Izinkan kami hidup, agar kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami sebagai kepala-kepala rumah tangga, supaya kami bisa menjadi panutan bagi istri, anak-anak. Berkati kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, supaya kami terus melayani dengan penuh kasih, roh kelemah lembutan, sukacita, dan kesungguhan. Tiap-tiap rumah tangga, hubungan dan relasi suami istri, Tuhan kukuhkan dalam cinta yang tulus. Nikah kami yang kudus, Engkau jaga, Engkau berkati, supaya pernikahan-pernikahan kami memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Jika ada rumah tangga yang berada di jurang-jurang kehancuran dan perceraian, selamatkanlah rumah tangga Kristen itu. Ingatkanlah kami pada janji-janji nikah kami yang kami pernah ikrarkan di hadapan Tuhan, supaya kami tetap teguh berdiri dan berjalan, mempertahankan keutuhan rumah tangga kami. Kami berdoa bahwa dari tiap rumah tangga kami lahir anak-anak yang telah dibesarkan, dididik dan dibina, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Lingkungan di sekitar dunia di mana kami hidup yang semakin berkembang dengan berbagai tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, juga terkadang menjerumuskan anak-anak kami. Kami minta ya Tuhan, selamatkanlah mereka. Pegang tangan mereka erat-erat dan lindungilah mereka, supaya mereka tidak mudah terjerumus dalam jurang-jurang kebinasaan. Mereka dengan pendidikan mereka masing-masing. Sebagai papa mama kami berjuang, kami bekerja keras siang malam. Setiap keringat yang bercucuran, semua demi kebahagiaan anak-anak kami. Karena itu Tuhan memberkati setiap pengorbanan kerja keras dan perjuangan kami orang tua, supaya mereka tetap mengingatnya. Karuniakan kepada mereka hikmat, roh akal budi dan kepintaran, supaya di mana mereka mengejar pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, biarlah mereka bisa menggapainya. Kami berdoa Tuhan Allah berkenan memberkati setiap usaha dan kerja kami dengan berbagai-bagai profesi di mana saat ini kami ada, kami melayani, kami berkarya dan mengabdi. Kami yakin dengan sungguh bahwa disitulah Tuhan menempatkan kami. Itulah anugerah, itulah amanah. Karena itu ajari kami, supaya kami serius, kami sungguh-sungguh, kami setia, kami taat. Tapi ajari kami juga supaya kami takut Tuhan. Kami melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh rasa
takut kepadamu ya Allah, sumber hidup dan berkat. Tuhan, kami punya banyak sekali profesi, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, sebagai anggota TNI, Polri, tapi juga sebagai pekerja-pekerja serabutan lainnya, para pensiunan, bahkan juga sebagai anggota-anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, dalam peran-peran fungsi dan strategis di tengah-tengah bangsa dan negara, daerah, kota kami di mana kami hidup, kecamatan-kecamatan kami. Disitulah kami percaya Tuhan tempatkan kami untuk menjadi berkat, bukan untuk mencari berkat yang menjerumuskan kami. Sebab kami harus hidup dari berkat yang betul-betul adalah berkat yang berasal dari Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan memberkati, supaya kami tidak jatuh dalam jurang-jurang kebinasaan yang pada gilirannya mempermalukan Tuhan dan diri kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pergumulan tiap-tiap rumah tangga kami masing-masing, yang kami bawa dari bilik-bilik pergumulan tiap-tiap keluarga rumah tangga, melalui natsar-natsar pergumulan, tanda-tanda syukur persepuluhan. Tuhan, seluruh doa dan harapan kami bawa kepada Tuhan, dan kami letakkan di atas altar persembahan yang kudus ini. Tuhan, jawab doa kami, bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah dokter dan tabib yang benar. Jika kami ada dalam duka cita dan kehilangan harapan, karena tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam tiap kehidupan dan rumah tangga serta pekerjaan, kuatkan iman dan pengharapan kami jua Bapa. Atau kami kehilangan orang-orang yang kami kasih dan cintai, kami terluka, kami hidup di dalam kepedihan, Tuhan beri penghiburan. Kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu yang datang beribadah pagi ini. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Kami percaya tak satu pun jiwa terluput dari pandangan Tuhan, pendidikan Tuhan, dan juga penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Diberkati kami. Bapa, kami berdoa kepada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Pemerintah di pusat, pemerintah di daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa-desa. Secara khusus pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Madia Ambon, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa-desa di wilayah Kota Ambon ini Tuhan memberkati. Dalam tanggung jawab dan peran mereka. Engkau telah memilih mereka supaya biarlah mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tapi juga membawa sukacita, damai sejahtera, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Gereja-Mu di tengah dunia, gereja-Mu di Indonesia, gereja di Maluku, gereja Protestan Maluku di 34 klasis, 774 jemaat, dalam seluruh prosesi tugas tanggung jawab pelayanan, khususnya di klasis Kota Ambon, dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu dalam pelaksanaan karya pelayanannya dari waktu ke waktu. Dengan berbagai-bagai pergumulan gereja, kami serahkan segalanya untuk Tuhan. Secara khusus kami mendoakan persiapan-persiapan memasuki persidangan sinode ke-39 yang akan datang di bulan Oktober. Panitia pelaksana
yang bertanggung jawab dari Klasis Pulau Ambon. Tuhan memberkati supaya kesiapan-kesiapan menuju pada momen yang penting ini dapat berlangsung dengan baik. Di waktu itu akan dipilih hamba-hamba Allah yang akan memimpin gereja ini. Allah berkarya dengan kuasa-Mu untuk menentukan dan memilih hamba Tuhan yang layak untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati kami, para pendukung liturgis dalam ibadah pagi ini. Baik majelis bertugas penatua diaken dari Jemaat GPM Petra, demikian pula para kolektan dan kantoria, pemain musik, penata multimedia, penata sound, tuagama, dan bahkan seluruh umat yang hadir. Tuhan memberkati. Kami telah memberi hidup melayani Engkau lewat talenta yang Kau percayakan. Kidung-kidung pujian yang telah dilantunkan oleh Bapak Roni, Sahetapi, dan Bapak Sone. Tuhan memberkati. Supaya mereka terus diberkati untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat sorgawi yang kami miliki pagi ini, dari firman yang diberitakan, dari pujian yang dilantunkan, dari ibadah yang dilayankan hari ini. Kami akan bawa pulang masuk dalam tiap-tiap rumah tangga kami. Kau tuntun, Kau sertai, dan Kau berkati, supaya hidup kami terus menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sampai selama-lamanya.
Yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, arahkan hati, pikiran, dan segenap hidup jemaat kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saudara-saudara jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Shalom.